Bu Ani, Waalaikumsalam, Bu Pita. bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik begini Bu, hari ini kan Ibu nanti rencananya akan melakukan coaching. Iya, Kemudian nanti sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh ya Bu ya? iya boleh sekali. Baik, nanti pada saat proses coaching, nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan terus apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, terus apakah jawaban yang disampaikan oleh coach nanti sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu sampaikan. Kemudian nanti juga dari jawaban tersebut, apakah nanti coach bisa menemukan jawaban dari permasalahan. Selain itu juga jangan lupa ya Bu ya, nanti Ibu juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching di mana yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan dari potensi yang ada pada diri coaching. Iya Bu. Nah, sebelumnya Ibu melaksanakan proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih ya Bu ya, yang ingin saya ajukan, boleh ya Bu ya? Iya boleh Bu. Pertama nih Bu ya, untuk masalah kompetensi coaching. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Bu? Pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Ibu, jadi itu ya Bu Ani ya, tadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berarti pada kegiatan coaching nanti ya Bu ya. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya akan lebih spesifik dalam mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Seperti itu. Baik. Jadi ada dua ya Bu ya. Iya. Kompetensi yang lebih spesifik tadi akan Ibu kembangkan. Yang pertama tadi memberikan pertanyaan yang berbobot, terus yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, kira-kira nih Ibu indikator apa yang mau Ibu capai atau ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin saya peroleh atau saya harapkan yaitu agar coach saya nanti dapat memperoleh solusi terbaik atas permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, yang mana dia mampu menggali sendiri ya Bu solusi tersebut dengan baik. Seperti itu Bu. Maksud ya. Baik, berarti indikator dan tujuannya tadi yang ingin dicapai yaitu si coach ini nanti dapat memperoleh ataupun menemukan sendiri ya bagaimana solusi atas permasalahannya. Betul sekali Bu. Oke, baik Ibu. Terima kasih sekali lagi atas semua jawaban-jawaban apa yang telah disampaikan Ibu Ani. Untuk selanjutnya nanti saya persilakan Ibu melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Ani ya. Oke, siap Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Halo Pak Topik. Halo Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Apa nih yang mau diomongin nih hari ini? Hari ini saya mau ngomongin siswa yang sering terlambat Bu sekolah. Oh begitu ya. Jadi siswa ini sering sekali datang terlambat. Mungkin dengan adanya kegiatan coaching ini dengan Ibu, mungkin saya bisa menemukan solusi yang bisa didapatkan Bu. Iya baik Pak. Nah tadi kan masalahnya adalah siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Jadi apa nih yang ingin Pak Taufik capai dari pembicaraan kita hari ini? Tentunya bagaimana kita membuat siswa itu bisa hadir tepat waktu, terus mereka tidak bosan datang ke sekolah, terus mungkin mereka tidak melakukannya lagi lah seandainya nanti siswa ini tidak membolos lagi. Itu tentunya Bu. Bagus sekali Pak Taufik. Nah sekarang mari kita identifikasi situasinya dulu ya Pak Taufik.
dari skala 1 hingga 10 menurut Pak Taufik nih, seberapa besar Pak Taufik merasa hal tersebut bisa mencapai tujuan yang diharapkan? Eh, saya merasa untuk saat ini anak-anak itu datang terlambat, terus sering juga tidak pergi ke sekolah. Mungkin saat ini yang saya rasakan skala 3 lah Bu. Indah sekali ya Pak. Yang Oke, saya mengerti Pak. Nah sekarang bagaimana nih menurut pendapat Bapak, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah ini Pak? mungkin kekuatan yang saya miliki mungkin bisa memberikan pemahaman eh, apa kurangnya, terus eh, memberikan pemahaman lah jelasnya kepada siswa tersebut apa yang tidak baik kalau seandainya nanti mereka tidak hadir ke sekolah, terus juga apa yang akan terjadi nanti kalau misalnya mereka sering terlambat juga ke sekolah. Mungkin saya akan memberi pemahaman kepada siswa tersebut Bu. Gitu. Iya, baik Bapak. Nah, dari pemahaman yang Bapak sampaikan nantinya kepada siswa Bapak, adakah peluang atau kemungkinan yang Bapak lihat? Hmm, kalau saya melihat untuk siswa yang sering terlambat ini mungkin peluang yang bisa saya berikan atau saya kerjakan mungkin mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tua ya Bu mungkin ya. Terus juga bisa berkolaborasi juga dengan guru-guru juga, tentunya itu yang utama sekali Bu, yang harus dilakukan. Oke, baik Pak Taufik. Nah, kemudian bagaimana nih Pak Taufik dengan hambatan atau kendala yang mungkin terjadi nantinya? Eh, untuk siswa yang tidak hadir ini saya merasa ada sih beberapa kendala yang dihadapi siswa yang pasti yang tidak kita ketahui itu pasti ada kemungkinan transportasi yang jauh lah Bu ya kan untuk anak-anak itu sendiri. Nah, karena ada transportasi itu yang mungkin mereka sebagian tidak memiliki atau akses jalan yang kurang bisa ke sekolah, mungkin itu yang menjadi faktor utamanya mereka sering terlambat ataupun sering tidak hadir juga ke sekolah Bu. Gitu ya, Pak. Nah, bagaimana nih menurut Pak Taufik, apa solusi yang bisa diterapkan? Eh, menurut saya sih solusi yang bisa diterapkan untuk saat ini eh, mungkin lebih bekerja sama lagi lah dengan orang tua ya Bu, karena kan orang tua ini kan orang yang terdekat dengan murid tersebut. Kalau kita bisa berkolaborasi dengan orang tua bisa mengawasi anaknya, terus orang tua bisa juga mencari solusi bagaimana mereka pergi ke sekolah dengan nyaman. Mungkin anak-anak tidak sering terlambat lagi ya Bu. Menurut saya begitu Bu. Ya, baik Pak. Nah, itu tadi adalah suatu langkah yang positif ya Pak, yang bisa dilaksanakan. Nah, sekarang bagaimana nih Bapak merencanakan untuk mencapai tujuan ini Pak? Hmm, saya berencana sih untuk bekerja sama dengan guru ya Bu ya. Juga orang tua juga untuk membuat sebuah kegiatan sekolah lah yang lebih lebih menarik tentunya agar mereka bisa datang ke sekolah dengan semangatnya. Mungkin itu ya Bu ya, membuat sebuah kegiatan. Bagus sekali Pak langkah-langkah yang akan Bapak ambil nanti ya. Nah, sekarang Pak Taufik ada lagi nih. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini Pak? Tentunya prioritas saya sih tentunya melibatkan orang tua ya. Karena kan orang tua ini seperti saya katakan tadi ya Bu, orang tua itu kan orang yang terdekat buat anak-anak. Nah, jadi
mesti diprioritaskan tentunya orang tua ya. Ini tuh yang harus diprioritaskan Bu. Bagus, Pak. Nah, itu tadi adalah langkah yang sangat baik sekali. Sekarang Pak Taufik nih, bagaimana dengan jangka waktunya, Pak? Untuk jangka waktunya mungkin uh, dalam beberapa bulan pertama ini kita mungkin bisa lah melihat perubahan positif kepada anak tersebut kalau misalnya kita melakukan kegiatan tersebut ya Bu. Kalau kita melakukan kegiatan sekolah yang menyenangkan, mungkin dalam 1 bulan ini kita bisa melihat perubahan positif kepada anak murid itu, untuk antusiasnya dia pergi ke sekolah. Nah, menarik sekali ya, Pak. Nah, bagaimana nih Bapak akan mengukur keberhasilan dari rencana yang akan Bapak laksanakan ini, Pak? Eh, untuk ukuran keberhasilan anak murid itu sudah bisa uh, hadir ke sekolah tentunya, terus minat mereka untuk pergi ke sekolah itu sudah tinggi, mungkin ukuran keberhasilannya itu mungkin saya akan melihat jumlah muridnya ya Bu ya. Kalau yang dari yang tadi itu murid sering banyak yang tidak hadir, terus ada yang datang terlambat, mungkin kalau misalnya saya melihat sudah mereka banyak yang sudah hadir ke sekolah, terus tidak ada lagi yang tidak hadir, terus tidak ada lagi yang telat ke sekolah, mungkin itu menjadi sebuah ukuran saya sendiri ya. Anak murid itu apakah mereka sudah antusiasnya ada untuk pergi ke sekolah atau tidak ini. Ya, bagus sekali Pak Iya. Taufik. Tentunya anak-anak itu harus Hmm. bersemangat gitu ya Pak Hmm. untuk hadir ke sekolah. Nah, namun dalam setiap rencana ini pasti ada tantangannya nih Pak. Hmm. Bagaimana Bapak berencana untuk menghadapi tantangan yang kemungkinan akan terjadi nantinya Pak? Seandainya mungkin rencana kalau misalnya itu rencana itu tidak lancar, mungkin saya mencoba mencari sebuah alternatif lain ya Bu ya, tentunya kalau misalnya kita sudah melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan di sekolah, terus melibatkan orang tua juga dengan guru juga, membuat si anak murid ini untuk hadir tepat waktu, terus membuat anak murid itu hadir terus ke sekolah. Kalau misalnya ada rencana, mungkin saya akan mencari solusi alternatif lain lah kalau misalnya cara-cara yang saya sebutkan tadi kurang kurang direspon atau kurang kurang berhasil ya menurut saya Bu. Iya, baik Pak. Nah, sekarang Pak, bagaimana nih komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya mungkin untuk agar rencana saya ini berhasil membuat minat murid itu hadir ke sekolah, mungkin saya harus menjaga komitmen lah, ya kan, menjalankan rencana-rencana yang apa yang sudah saya sebutkan tadi ya Bu. Mungkin kalau kita komitmen dengan apa yang kita rencanakan kita jalankan, mungkin kedepannya anak murid itu tidak ada lagi yang tidak berminat pergi ke sekolah Bu. Ya, mudah-mudahan ya Pak. Iya. Sekarang Pak nih, siapa atau apa yang bisa membantu Bapak menjaga komitmen ini Pak? Tentunya yang untuk menjaga komitmen rencana yang saya buat ini, tentunya tidak hanya saya sendiri aja yang bisa menjalankan. Tentunya juga menurut saya sih tentunya ada harus eh, partisipasi lah dari orang tua juga, dengan guru juga mungkin ya, agar komitmen membuat anak murid ini hadir terus ke sekolah. Jadi mungkin harus ada keterlibatan lah dengan orang tua juga guru juga. Oke Bapak. Nah, bagaimana nih Pak dengan tindak lanjut setelah sesi coaching kita hari ini Pak? Tindak lanjutnya mungkin kalau misalnya rencana ini saya berhasil membuat anak murid hadir ke sekolah, mungkin saya akan memantau terus lah perkembangannya ya Bu.
Nah, terus akan berbicara juga kalau misalnya ada kekurangan dari setiap rencana yang saya buat juga mungkin eh, saya dan guru-guru juga dan orang tua juga membuat evaluasi lah ya kan, untuk kegiatan-kegiatan sekolah ini agar minat anak murid itu untuk pergi ke sekolah itu ada kayak gitu kan. Ya, hebat sekali ya langkah yang akan Bapak laksanakan. Dan saya percaya Bapak bisa melaksanakan rencana ini. Nah, jika ada perkembangan atau Bapak memerlukan bantuan, jangan ragu untuk bicara dengan saya ya Pak. Ya terima kasih banyak Bu Ani. Saya sangat menghargai dukunganmu Bu. Ya, tidak masalah Pak. Semoga rencana aksi ini nanti dapat membawa perubahan positif ya Pak terkait dengan siswa yang sering datang terlambat ke sekolah, bahkan ada beberapa siswa juga yang sering tidak hadir di sekolah ya Pak. Nah, tetap semangat terus ya Bapak untuk berusaha lebih keras lagi dalam memantau peserta didiknya atau murid-muridnya. Terima kasih Pak Topik. Terima kasih Bu Ani. Baik, alhamdulillah ya Bu Ani ya, tadi udah selesai mempraktekkan coaching di mana Ibu Ani sebagai coachnya dan tadi ada beberapa teman yang menjadi coachnya. Nah sekarang yang mau saya tanyakan setelah Ibu Ani melakukan coaching, apa yang sudah Ibu Ani dapatkan pada kegiatan coaching tadi terkait kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Alhamdulillah Bu Tita, banyak sekali yang sudah saya peroleh dari kegiatan coaching tadi, yaitu kegiatan coaching tersebut sudah sesuai dengan alur kita, yang mana coach sudah dapat menggali sendiri solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti sesuai ya tadi ya Bu ya, sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu ada dua ya, pertama adalah pertanyaan berbobot, dan yang kedua adalah mendengarkan secara aktif tadi. Nah selanjutnya Bu, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang nantinya ingin Ibu Ani kembangkan dalam kegiatan coaching berikutnya? Untuk kegiatan coaching berikutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh Bu, agar saya dapat lebih fokus lagi dalam mendengarkan semua jawaban-jawaban yang saya lontarkan kepada coach agar mampu menggali solusi yang lebih baik lagi sehingga coach dapat melaksanakan solusi tersebut dengan lancar Bu. Amin, semoga ya Bu ya nantinya dapat berjalan sesuai yang Ibu harapkan. Selanjutnya nih, dalam menyampaikan hasil observasi, kira-kira observasi yang sudah didapat atau dicapai oleh si coach tadi seperti apa Ibu Ani? Dari kegiatan tadi ya Bu, alhamdulillah coach tersebut sudah menyampaikan solusi-solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapinya, yang mana dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, si coach ini mampu memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang nantinya dapat digunakan untuk perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapinya Bu. Alhamdulillah, oke Ibu bagus sekali ya. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan dengan baik untuk observasinya ataupun untuk kegiatan coachingnya. Saya harapkan nantinya ke depannya dapat ditingkatkan lagi sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dan apa yang telah kita lakukan hari ini mendapatkan hal positif dan juga dampak yang bagus untuk kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Pita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.